Hari ini kita akan berbicara tentang menang atas ujian. Menang atas ujian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 saya akan bacakan bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan bagi kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 16 ayat yang sering kita dengar. Pencobaan kamu adalah pencobaan, garis bawahi kata pencobaan biasa yang tidak kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sederhananya saudara, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa pencobaan apapun yang kita alami itu biasa. Dan yang kedua, tidak akan melebihi kapasitas kemampuan kita. Dan yang ketiga lebih hebatnya, sudah itu biasa, bahkan tidak melebihi kekuatan kita, pun juga Allah setia akan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang keempat dia katakan bahwa pada saat kita dicobai, Tuhan berikan jalan keluar. Lalu pertanyaannya saudara, kenapa kita sering kalah? Kenapa kita sering gagal? Nah, hal ini yang perlu menjadi introspeksi bagi kita pagi ini, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kita sering kalah dalam menghadapi ujian-ujian yang sedang kita hadapi. Nah, perlu kita pahami saudara-saudara bahwa tidak ada soal ujian yang tidak ada jawabannya. Saya ulangi, tidak ada soal ujian yang tidak ada jawabannya. Justru soal ujian itu muncul karena sebenarnya sudah ada jawabannya. Dengan kata lain bahwa soal ujian itu muncul dari jawaban yang sudah ada sebelumnya. Karena sudah adalah jawabannya, maka soal ujian itu dibuat. Jadi sebenarnya contohnya sama seperti guru atau dosen buat soal ujian karena memang dia sudah menemukan jawabannya, maka soal itu dibuat berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Jadi bukan soal ujian dibuat untuk menemukan apa yang sama sekali belum ada, belum tersedia. Jadi saudara, soal-soal ujian itu muncul dari jawaban yang sudah ada. Artinya jawabannya pasti sudah ada. Kalau belum ada, tidak mungkin ada soal ujian. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah untuk menemukan jawaban yang sudah ada tersebut. Nah, perlu diingat bahwa setiap soal ujian yang diberikan tidak akan keluar dari materi atau melampaui atau melebihi dari materi yang sudah diajarkan dan dipelajari sebelumnya. Artinya tidak ada guru atau dosen yang menguji murid atau mahasiswanya melebihi dari materi pelajaran yang sudah diajarkan kepada siswa atau mahasiswanya. Sebabnya Allah tadi berkata, engkau tidak akan diuji melampaui kekuatanmu. Berarti sebenarnya, seperti yang saya katakan yang pertama, setiap soal ujian sudah ada jawabannya. Tugas kita menemukan jawaban. Tidak akan ada ujian kalau tidak ada jawaban. Justru soal ujian muncul karena jawabannya sudah tersedia. Maka sekarang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana dan kenapa kita tidak menemukannya. Dan yang selanjutnya, ujian itu tidak akan melebihi dari apa yang menjadi koridor ataupun juga atau tidak mungkin melampaui kekuatan kita, atau sebagai seorang siswa atau mahasiswa tidak mungkin lari atau keluar dari materi yang sudah dipelajari selama sekolah atau kuliah. Tangkap sampai sini, amin. Yang mengerti katakan amin.
Jadi ujian apapun yang saudara hadapi hari ini, jawabannya sudah ada. Tugas kita menemukan jawaban. Yang kedua, tidak akan melebihi kemampuan saudara. Maka kalau kita mungkin bertanya, tapi kan Pak, banyak mahasiswa yang gagal, banyak siswa yang gagal. Betul, bukan karena jawabannya nggak ada, tapi karena dia tidak menemukan. Kenapa tidak menemukan? Karena dia tidak mempelajari, tidak memahami, tidak mempraktekkan materi yang sudah diberikan selama sekolah atau kuliah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, satu hal yang pasti adalah bahwa jawabannya sudah ada. Maka bagian kita, tugas kita adalah bagaimana menemukannya. Dan setiap ujian yang diperhadapkan kepada kita, sekali lagi tidak melebihi kekuatan kita. Tanamkan dalam pikiran saudara supaya kamu punya kekuatan. Tidak melebihi kekuatan saudara sehingga Anda membangkitkan imanmu. Jangan sampai kita terintimidasi belum berperang. Jangan sampai kita, saudaraku, down. Kalau kita berkata nggak mungkin, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Ini kan sudah menganggap kita tidak punya kekuatan. Maka itu akan melemahkan spirit kita, semangat kita, dan kita tidak punya gairah lagi untuk menghadapi ujian. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti menanamkan dalam pikiran kita dulu, apapun ujian yang kau hadapi hari ini, menghadapi suamimu, mungkin menghadapi bosmu, pekerjaanmu, keluargamu, ekonomimu, apapun kata Alkitab loh, bukan saya yang bicara. Tidak melebihi kekuatan, artinya kamu mampu untuk menghadapi dan menemukannya. Hanya masalahnya kan seperti yang saya katakan, kenapa ada siswa yang tidak lulus atau masih tidak lulus, padahal semua yang diuji itu tidak lari dari materi yang sudah diajarkan. Ya, sederhana, enggak belajar, enggak memahami, enggak mempraktekkan. Itu saja, saudara. Maka pada saat ini sama halnya dengan kita. Kalau saudara mungkin kalah dalam persoalan ujian, bukan Tuhan tidak menyiapkan jawabannya, tapi kita tidak memahami, tidak menemukan, dan tidak mempelajari apa maksud Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti seorang guru seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya memberikan ujian sebatas dari kemampuan murid atau mahasiswa berdasarkan apa yang diajarkan dan yang dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain, guru dan dosen tersebut sudah mengukur kemampuan siswa atau mahasiswanya. Saya ulang ya. Guru itu memunculkan soal ujian karena dia sudah mengukur kemampuan siswa atau mahasiswanya. Seharusnya semua ujian itu bisa dijawab dengan sempurna. Ini penting. Nggak ada mahasiswa, nggak ada guru atau dosen saudara buat ujian, lalu dia berpikir, mereka nggak mampu jawab ini. Ini melebihi daripada kemampuan mereka. Nggak ada. Tapi guru atau dosen sebenarnya dia tahu bahwa mahasiswa atau muridnya mestinya mampu, mestinya bisa menjawab dengan sempurna. Alasannya apa? Ya karena sudah dipelajari. Harusnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu tidak melampaui dari pelajarannya. Demikian kehidupan kita. Allah juga tahu. Dia lebih kita punya kemampuan, dia mengukur kemampuan apa terhadap kita. Dia mengukur kemampuan kita menghadapi. Salahnya sekarang, kenapa kita bisa gagal? Padahal Allah mengizinkan, tidak mungkin Allah mengizinkan kita menghadapi ujian pencobaan melebihi kemampuan kita. Sama seperti dosen atau guru tidak mungkin memberi ujian melebihi daripada apa yang diserap atau kemampuan daripada murid-muridnya. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi itu poin yang penting. Saudara, jangan sampai hari ini Anda mengeluh, putus asa, cengeng, apalagi saudara dikasih oleh Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu, berontak, menyerah. Jangan. Itu tidak membantu saudara.
Yang Anda harus lakukan adalah bangkitkan kekuatanmu dengan sebuah prinsip kebenaran, apapun, seberat apapun masalahmu hari ini. Tuhan sudah mengukur kemampuanmu, mestinya kau menang. Bayangkanlah seorang siswa atau mahasiswa, kalau punya nilai sempurna, kalau siswa punya 10, mahasiswa nilai E, nilai A maksud saya, maka apa yang terjadi? Dosen itu bangga loh. Guru itu juga bangga. Wah, dia merasa berhasil. Sama seperti kita. Kalau kita berhasil menang atas segala ujian kita, Tuhan bangga dengan kita. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Waktu kita bisa menang menghadapi ujian kesabaran kita, ujian kejujuran kita, ujian bagaimana menghadapi orang lain, menghadapi segala hal yang membuat kita mungkin tidak nyaman. Nah, kita menang, Allah itu saudara bangga. Tapi kebalikannya, kalau ada murid atau siswa mendapatkan nilai merah, wah itu melukai atau menyedihkan hati guru, dan gurunya atau dosennya akan berkata, wah gimana caranya lagi aku mengajar ya supaya anak ini paham gitu. Kok nggak dapat dia? Dan itu sebenarnya secara tidak langsung mempermalukan dosennya. Padahal nilainya kan bukan untuk dosen atau untuk guru, tapi nilai itu untuk murid. Tapi kenapa kok gurunya kalau nilainya merah dia juga merasa bersedih atau tidak bangga, dan juga ketika murid berhasil dia bangga? Ya itu karena memang hasrat sebuah guru atau dosen melihat siswa atau mahasiswanya sukses menghadapi ujian. Sama seperti kita, kemauan Allah bagi kita hari ini bukan membuat saudara putus asa, menggerutu, cengeng dan semuanya. Allah mau kau menang. Katakan, saya akan menang menghadapi setiap ujian. Saya katakan amin. Ini penting. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita menang saat menghadapi ujian? Kembali tadi seperti yang saya katakan, saya membuat sebuah contoh ini siswa dengan mahasiswa untuk membuka cara berpikir kita lebih mudah. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi ujian? Sama seperti seorang siswa, supaya lulus ujian, contoh, supaya lulus ujian matematika, maka dia harus tekun belajar buku-buku matematika. Saya ulang, supaya nilainya sempurna dan bisa menjawab seluruh soal matematika, dia mesti belajar dengan tekun, dengan rajin membuka atau mempelajari buku matematika, lalu mengerjakan PR, serta mempraktekkan semua rumus-rumus matematika yang dipelajari dengan, ini penting, dengan bimbingan guru matematikanya. Karena dari situlah semua jawaban soal ujian yang akan diujikan kepadanya nanti. Jadi kalau seorang siswa supaya dapat nilai sempurna matematika mesti belajar dengan tekun dan rajin buku-buku matematika, mengerjakan PR, mempraktekkan rumus-rumus dengan bimbingan gurunya. Karena kalau nggak dibimbing gurunya nanti dia bisa pusing sendiri, stres sendiri, saudara. Bisa salah dia. Maka kalau itu sudah dikerjakan, pasti dia akan bisa dapat nilai sempurna. Atau mahasiswa, mungkin ada mahasiswa fakultas hukum contohkan. Supaya dia bisa nanti mendapatkan nilai bagus, maka dia mesti belajar dengan tekun buku-buku tentang hukum. Lalu juga dia juga harus mempraktekkannya dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Jadi tidak boleh tidak, dia mesti belajar buku-buku tentang hukum, lalu mempraktekkannya dalam kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan, tetapi tetap dalam bimbingan dosennya, dosen pembimbing atau dosen yang sedang mengarahkan dia. Karena itulah yang jadi bekal dia nanti pada saat diuji. Dan kalau itu sukses, dia pasti berhasil. Maka demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Tahukah saudara bahwa kita adalah murid Kristus? Kita adalah anak Allah. Kita adalah murid Yesus. Maka untuk kita bisa menang menghadapi ujian yang akan kita hadapi, kita mesti belajar dengan tekun, dengan rajin tentang kitab kehidupan kita. Apa itu kitab kehidupan kita? Yaitu firman Allah, Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang ada di handphone kita.
Nggak bisa tidak, saudara. Itu adalah menjadi salah satu syaratnya untuk kita bisa menang. Bagaimana mungkin seorang siswa tadi bisa dapat nilai sempurna matematika tapi nggak pernah belajar matematika? Bagaimana seorang mahasiswa fakultas hukum bisa dapat nilai bagus kalau nggak belajar tentang hukum? Lalu bagaimana kita bisa menang menghadapi ujian kehidupan kalau kita tidak tekun dan rajin membaca firman Allah sebagai kitab kehidupan kita? Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, ini menjadi sebuah dasar bagi kita. Tidak boleh Anda lari dari ini. Anda dan saya mesti belajar firman, baca Alkitab setiap hari, renungkan, pahami, lalu praktekkan. Ketika saudara baca Alkitab, jangan saudara pikir saudara baca Alkitab, lalu menguap begitu aja, menghilang begitu aja. Kalau saudara sadar, ketika saudara baca Alkitab, contohnya hari ini kita bicara tentang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ingat nih, nanti Tuhan kasih PR sama kita. Pada saat kamu pergi ke kerjaan, wah ada cobaan, ada ujian. Wah tiba-tiba ada telepon yang menguji hati saudara, menguji kesabaran saudara. Nanti juga di jalan, di mana saja. Jadi Tuhan berikan PR. Karena kita sudah dapat materi pelajarannya soalnya pagi ini saudara. Maka nanti PR ini kalau kita tuntaskan dengan bagus, kita contohnya tadi diuji kesabaran kita pada saat kita mungkin dibahas untuk pergi ke kerjaan, waduh itu menyebalkan orang atau di jalan atau tempat kerja. Tapi kita tahu, wow ini PR saya, berarti Tuhan kasih saya PR hari ini, saya kerjakan mesti sempurna. Lalu Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjadikan itu menjadi kekuatan bagimu. Paham sampai sini, amin. Maka selanjutnya saudara, kita juga mesti siap dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan cuma sekedar baca Alkitab, bukan cuma sekedar saudara belajar firman, mendengar khotbah, tapi kita mesti dibimbing oleh Roh Kudus sama seperti siswa dibimbing gurunya tadi dan juga mahasiswa dibimbing oleh dosennya. Maka kita juga nggak boleh cuma belajar Alkitab, belajar firman Allah hanya berdasarkan kemauan kita. Tetapi kita juga harus dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dan yang selanjutnya kita juga mesti mempraktekkan apa yang kita pelajari. Setuju katakan amin. Maka kalau saudara memahami ini dan saudara mengerjakannya dengan rajin tekun, kau tidak akan pernah mengalami kekalahan. Engkau pasti akan menang. Karena kekuatan kita saudara, kekuatan dari Tuhan. Sebabnya Alkitab berkata tadi, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu dikatakan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dari mana kita menemukan jalan keluarnya? Sama seperti contohnya kalau siswa tadi nggak ngerti dia ngerjakan soal PR-nya, bagaimana dia supaya mendapatkan jawabannya? Dia lihat lagi buku matematikanya. Oh begini. Kalau mungkin dia lihat buku matematikanya, tetap juga tidak bisa dikerjakannya. Pasti dia tanya gurunya. Dia akan berkata, Pak Guru, yang ini saya tidak bisa kerjakan. Gimana caranya? Kok aku salah terus? Demikian dengan hidup kita. Saudara mungkin mengalami berbagai pencobaan kesulitan hari ini. Saudara baca Alkitab. Setelah Anda baca Alkitab juga saudara, aduh rasanya belum bisa menemukan jawabannya. Anda datang bergumul, berdoa pada Tuhan. Bila perlu saudara doa puasa. Tanya Tuhan, apa sebenarnya Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Apa jawaban dari persoalanku ini? Aku bingung Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Dan Tuhan dengan belas kasihannya pasti akan menuntun saudara dengan caranya sendiri. Hanya pertanyaannya saudara, seberapa nekat kita untuk melakukannya? Kita kerap kali pingin instan. Nggak mau belajar tapi pingin jadi juara satu. Kan ini namanya mimpi di siang bolong saudara. Nggak mau praktek tapi pinginnya jadi orang paling hebat. Nggak mungkin saudara. Nggak mau dibimbing oleh guru atau dosennya tapi pingin menjadi siswa terbaik atau mahasiswa terbaik. Karena untuk menjadi siswa dan mahasiswa terbaik itu contohnya bukan karena ya aku mau jadi mahasiswa terbaik lalu selesai, tidak. Kalau saudara mau, Anda mesti mengikuti jalurnya. Maka sama seperti sekarang, kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang membanggakan dia, memuliakan dia, ayo saudara belajar Alkitab. Belajar Alkitab, praktek setiap hari. Hari ini kita mendapat materi pelajaran. Tuhan tidak mungkin menguji kita melampaui dari apa yang kita pahami. Lalu yang selanjutnya,
minta pimpinan Tuhan. Kalau saudara tidak tahu, jangan buru-buru curhat sama orang. Tapi datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Saya sering berkata, gak apa-apa, seperti kita cerita curhat sama orang juga curhat sama Tuhan juga boleh. Tuhan itu enggak terlalu formal begini. Tapi Tuhan itu, makanya Tuhan pernah berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Itu kan bicara hubungan. Coba kalau hamba kepada Tuhannya kan, Tuanku, hari ini aku datang kepadamu, aku mau minta satu permohonan, berikanlah aku waktu untuk cuti besok. Nah kan mesti ngomong begitu. Kalau untuk kepada Tuhan, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau sahabat, kita kalau sahabat itu punya kedekatan. Aku pinginnya cuti besok, gimana? Kasihlah ya. Nah itu ya kan bahasa sederhana. Masa nggak kasih? Kamu masa nggak ngerti saya sih? Nah itu kan ada sebuah kedekatan, bukan dalam ketakutan, tapi ada sebuah hubungan yang begitu dekat. Tetapi persahabatan bukan berarti menjadi kita tidak punya aturan, tidak punya tata krama, tapi persahabatan itu harus saling menjaga. Sahabat itu harus saling menjaga hubungan. Gak boleh sebelah pihak saja. Sebagai sahabat yang baik, kita menjaga perasaan sahabat kita. Kita menjaga privasi sahabat kita. Kita tidak mau merugikan sahabat kita. Tapi kita sebagai sahabat, kita merasa sama-sama dirugikan, sama-sama diuntungkan, sama-sama senang, sama-sama bahagia. Itulah sahabat sejati. Maka kalau Kristus menjadi sahabat kita, maka pasti saudara kita mengerti apa yang saya maksud itu. Sebabnya, mari terima firman ini. Kau punya kemampuan, punya kekuatan. Ujian yang kau hadapi tidak melampaui kekuatan. Tuhan sudah memberikan kamu bekal firman-Nya. Roh Kudus membimbingmu dan membimbingku setiap hari. Ayo kita masuk kepada peperangan, pertandingan iman kita, dan pastikan kita mesti menang bersama-sama. Dan suatu saat Tuhan akan berkata kepada kita, ini anakku, aku bangga dengan engkau, sabaslah, marilah makan dan minum sehidangan dengan aku. Amin, saudara. Ayat terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan pasti memberikan kekuatan melalui apa? Saya sudah berkata tadi, melalui firman Allah yang kita pelajari setiap hari, bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui praktek setiap hari yang kita lakukan, itu akan membuat kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara.